Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anda, Hayuni Rahma. Di video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Saya akan menceritakan pengalaman di kehamilan pertama saya ini. Saya sempat ngeflag di usia kandungan 6 minggu 6 hari atau mau 7 minggu. Dan gimana sih gitu waktu itu saya cara mengatasinya, atau langsung harus seperti apa gitu ketika kita ada flag atau pendarahan apalagi gitu di awal kehamilan. Jadi untuk teman-teman yang sudah klik videonya, jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya sebelum tonton video ini. Jadi di video sebelumnya tuh tanggal 8 Januari kan saya sudah tes pack positif. Terus tanggal 9 Januarinya itu saya tes pack kedua kalinya dan ternyata alhamdulillah positif. Tanggal 9-nya itu saya langsung ke Bu Bidan, jadi langsung memeriksakan gitu apakah saya benar hamil atau tidak. Kemudian Bu Bidan menyuruh saya untuk memeriksakannya lagi ke dokter spesialis kandungan, jadi memastikan bahwa kehamilan saya ini saya benar hamil atau enggak, sudah ada kantung hamilnya atau belum, di dalam atau di luar rahim. Itu penting banget kan. Jadi Bu Bidan tuh nggak langsung, ya ibu hamil. Jadi memang sih dikasih tahu gitu kalau ibu hamil 5 mingguan gitu. Cuman lebih baik diperiksakan lagi ke dokter supaya tahu letak si kantung hamilannya atau hasil pembuahannya ada di mana gitu. Di dalam rahim kah atau di luar rahim? Karena kan yang ditakutkan itu kalau misalkan kehamilan kita itu di luar rahim ya, teman-teman. Sampai akhirnya tanggal 14 Januari saya itu ke dokter spesialis kandungan, dan alhamdulillah selama USG saya masih di tempat beliau, Dokter Made kalau di Karimun ini, Dokter Made. Saya itu tanggal 14 Januari USG di usia kehamilan. Kalau berdasarkan HPHT 6 Desember itu waktu itu sekitar 5 minggu 4 hari usia kehamilan saya. Nah, saat USG ternyata alhamdulillah sudah ada nih mams kantong kehamilannya. Kantung kehamilannya tuh udah sesuai banget dengan HPHT saya gitu, 5 minggu 4 hari. Cuman waktu itu dokter bilang kalau misalkan si kantong kehamilan saya ini ukurannya normal, memang normal. Cuman biasanya si kantong kehamilan itu agak di atas, tapi dia agak di bawah. Nanti saya kasih lihat ya mams contoh fotonya, foto hasil USG saya seperti ini. Nah setelah itu, tapi dokter tuh bilang nggak masalah, nggak apa-apa, karena memang normal, cuman memang agak sedikit di bawah aja, tapi nggak masalah, nggak di bawah banget juga, agak pertengahan gitu. Dan saya masih inget kalau nggak salah tuh letaknya agak di sebelah kiri gitu. Setelah itu saya dikasih obat penguat kandungan, cuman dokter Made bilang meresepkan gitu obat penguat kandungan Microgas, nggak tahu Microgas ya bacanya. Obatnya itu seperti ini, Microgas 100 mg. Jadi waktu saya dikasih dosis 100 mg Microgas obat penguat kandungan, diminum 1 kali 1 hari. Ingat ya mams, kalau misalkan obat penguat kandungan ini harus berdasarkan resep dokter. Jadi nggak bisa kita beli sembarangan gitu, karena takut apa-apa terus kita beli obat penguat kandungan tanpa resep dokter, itu nggak bisa. Jadi harus atau berdasarkan resep dokter. Nah jadi saya itu dikasih dosis 100 mg Microgas, diminum 1 kali 1 hari selama 10 hari lamanya. Saya minum setiap hari gitu kan. Nah tapi setelah saya dari dokter kandungan, saya itu kan sempat sembelit ya mams. Jadi udah makan sayur atau apa tuh saya juga sempat ngalamin sembelit. Itu bener-bener tuh sembelit mengganggu sekali. Setelah sembelit itu, maaf ya mams, ini bukannya atau apa, ini pengalaman kan, biar di sharing gitu. Setelah saya sembelit itu kan saya bawa tisu lah buat ibaratnya ngebersihin. Saya tuh ada kayak keputihan tapi dia itu agak pink. Agak takut juga kan, cuman kata suami itu nenangin saya gitu, kayak udah nggak apa-apa gitu kan, lagi dikasih obat penguat juga gitu kan sama dokter. Itu cuma 1 hari tuh mams, setelah buang air besar keras itu sembelit gitu kan. Dan memang ternyata sembelit juga merupakan salah satu apa ya yang keluhan
bumil-bumil gitu yang sedang hamil itu sembelit. Jadi memang harus banyak minum air putih, harus banyak yang berserat, itu memang wajib gitu, kalau nggak takutnya kan sembelit. Itu 1 hari aja mams, jadi ada keputihan agak pink itu, cuman karena khawatir kan, ya sempat sedih, udah sensitif, sedih gitu, nangis gitu kan. Terus kata suami nenangin, tenang gitu kan, udah dikasih obat penguat. Sampai akhirnya hari ke-9, kan 10 hari tuh obatnya. Hari ke-9 saya minum obat, sisa 1 lagi nih mams. Siang hari itu saya lagi nyuci piring. Setelah nyuci piring saya nggak ngerasa capek banget sama sekali gitu, karena itu kerjaan rumah tangga biasa dan nggak berat gitu, cuman nyuci piring dan masak. Cuman saya tuh ngerasain kok saya kayak ada keputihan ya. Akhirnya saya ke toilet lah, buang air kecil. Cuman pas saya buang air kecil, maaf ya agak-agak jorok atau gimana, terus ketika saya melihat gitu kan, keputihannya ini berbeda gitu, bukan keputihan yang normal pada umumnya, tapi lebih kayak flek atau bercak coklat, kayak kita mau awal mens itu loh mams, warnanya itu tuh sama seperti itu. Itu kan bener-bener bikin saya kaget kan, apalagi di awal ini kehamilan pertama saya gitu, dan saya tuh masih awam, masih nggak tahu apa-apa tentang kehamilan. Sampai akhirnya tuh suami saya lagi nggak ada di rumah waktu itu, hari Sabtu atau Minggu gitu, lagi ada kerjaan. Saya telepon suami sambil nangis gitu kan, saya bilang kalau saya ini ada flek coklat, ini tuh bukan seperti yang kemarin cuman flek merah muda yang kayak keputihan merah muda sedikit itu, tapi itu lebih kayak bercak coklat flek kayak awal kita mens gitu. Terus saya juga pakai pembalut untuk memastikan lagi warna dari keputihan ini kan. Ternyata siang hari setelah itu saya mandikan, saya pakai pembalut, flek ini tuh masih ada, bercak ini tuh masih ada mams. Gimana kita nggak khawatir kan? Akhirnya saya fotoin tuh untuk dokumentasikan kalau nanti konsul ke dokter gitu, jadi seperti apa gitu kan fleknya. Nah ini juga penting ya mams, kalau ada flek bisa difotoin gitu sama kita, jadi supaya pas kita konsul ke dokter kita bisa nunjukin ke dok seperti ini gitu fleknya, karena kan beda-beda ya flek, keputihan, pendarahan itu beda-beda gitu. Jadi supaya lebih jelas lagi saya fotoin. Terus akhirnya suami saya pulang ke rumah, terus saya juga ganti pembalut. Setelah itu masih ada flek. Sorenya itu ternyata masih ada flek juga teman-teman, bercak coklat itu masih ada. Akhirnya suami saya tuh langsung nelfon klinik gitu, klinik dokter, supaya malam kita periksa. Itu tuh bener-bener ya udah nangis gitu kan, sedih sekali gitu kan, pikiran tuh udah kemana-mana gitu kan, soalnya kehamilan yang normal itu gak mungkin menstruasi, itu yang pertama, gak mungkin menstruasi gitu. Jadi kalau yang normal tuh ya gak ada flek. Kalau ada flek atau pendarahan, apalagi pendarahan, itu tuh udah bukan kehamilan yang normal gitu. Jadi buat moms yang mengalami seperti saya ada flek atau apalagi pendarahan, lebih baik hari itu juga langsung diperiksakan ke dokter. Apalagi pendarahan tuh bisa langsung ke UGD ya moms. Cuman karena ini saya flek masih coklat gitu, saya hari itu juga saya langsung ke dokter untuk memeriksakan. Terus akhirnya saya tuh kebetulan dapat antrian terakhir ternyata pas waktu ke dokter itu. Jadi agak malam, jam 9 lebih itu saya baru periksa. Itu saya tuh udah nangis, suami saya juga ikut nangis mungkin karena lihat saya sedih gitu kan. Udah khawatir, maaf gitu ya, takut keguguran lah atau apa gitu kan. Karena itu bukan sesuatu yang normal di kehamilan. Sampai akhirnya kita periksa tuh jam 9 lebih malam. Udah waktu itu tapi saya udah lebih tenang, saya udah lebih kayak ya udah ikhlas gitu. Kalaupun kan selalu memikirkan yang terburuk ya mams, tapi kita juga harus ikhtiar gitu kan, harus tetap ikhtiar supaya kita nggak menyesal, tapi kita juga harus siap dengan apapun nanti hasilnya gitu. Sampai akhirnya pas itu saya periksa jam 9 lebih, saya bilang kan ke dokter, terus saya liatin juga, kebetulan kan karena saya foto seperti ini dok fleknya gitu kan. Terus akhirnya diperiksa di USG, dan alhamdulillah mams, yang tadinya tuh saya tuh udah hopeless banget kan, udah sampai kepikiran lah, maksudnya tuh hal terburuk nauzubillah gitu, kalau seandainya keguguran ya saya harus ikhlas, atau kalau keguguran saya harus seperti apa gitu kan. Kalau ke dokter kan ibaratnya tuh ada solusinya gitu.
Terus pas di USG ternyata malah alhamdulillah mams udah kelihatan si janinnya itu udah kelihatan gitu. Dan usianya kan kalau untuk berdasarkan HPHT 6 minggu 6 hari ya mams. Kalau di USG itu dia udah 7 minggu 1 hari. Dan setelah itu dokternya juga ngeliatin gitu, udah ada detak jantungnya juga gitu kan. Wah itu kayak ya Allah, maksudnya alhamdulillah bersyukur banget gitu. Alhamdulillah maksudnya masih sehat-sehat ternyata. Terus kan saya juga nanya sama suami kan, nanya gitu ke bapak dokter, dok kenapa ya, maksudnya ada flek gitu kan. Terus saya juga udah minum obat penguat kandungan sisa 1 kan, kebetulan pas hari itu tuh sisa 1. Terus kata bapak dokter itu mungkin karena ini kan hamil muda, jadi si embrionya tuh belum terlalu merekat ke dinding rahim ya, ke rahimnya gitu kan. Mungkin ada goncangan atau apa, kita juga nggak tahu gitu kan. Terus saya ini belum ada mual muntah ya mams, saat itu saya belum ada mual muntah sama sekali, jadi masih biasa aja. Terus akhirnya sama dokter dikasih lagi obat penguat kandungan Microgas, masih tetap merek yang sama, cuma dosisnya itu ditambah jadi 200 mg. Saya dikasih dan disuruh minum selama 1 minggu gitu. Jadi selama 1 minggu itu saya minum Microgas. Terus kita juga nanya kan ke Pak Dokter, kalau misalkan tetap ngeflek gimana gitu kan. Kita takutnya setelah minum ini misalkan besok harinya atau hari-hari berikutnya tuh masih ngeflek gitu. Kalau kata bapak dokter tuh istirahat selama 3 hari, obat penguatnya diminum. Terus kalau misalkan 3 hari masih ngeflek, diemin aja dulu. Minggu depan kalau misalkan tetap masih ngeflek, periksa lagi. Jadi takutnya kalau ngeflek terus, itu tuh diperiksain lagi, takutnya nauzubillah misalkan udah luruh atau apa, apalagi pendarahan kan. Jadi minggu depannya periksa lagi. Karena memang saya juga lihat beberapa kasus yang ngeflek dari ngeflek terus kemudian pendarahan. Ada juga hamil BO ya, blighted ovum. Cuman alhamdulillah kan kemarin saya tuh pas USG terakhir tuh udah ada janinnya. Cuman kalau misalkan masih ngeflek terus, ke depannya sudah minum penguat atau apa, dilihat atau dicek lagi, takutnya janinnya nggak berkembang gitu. Jadi penting banget ya mams, USG itu jangan sampai disepelekan, supaya kita tahu kondisi kita dan juga janin kita. Nah setelah itu alhamdulillah banget, suami saya juga karena nemenin saya juga tahu kan kondisi saya gimana. Terus saya disuruh istirahat. Jadi selama 2 minggu saya tuh semenjak minum Microgas yang 200 mg itu saya udah mual muntah banget, udah nyium apa nggak enak, mual muntah, lagi sholat tiba-tiba muntah gitu kan. Suami saya tuh alhamdulillah nemenin saya banget 2 minggu saya lagi mual muntah itu tuh, bantuin saya ngerjain pekerjaan rumah tangga gitu. Jadi saya istirahat banget total. Lebih baik bed rest ya mam, kalau ada flek atau apalagi pendarahan yang kayak itu, udah bed rest aja, minta tolong bantuan dari suami atau keluarga gitu, supaya kita bisa benar-benar istirahat total gitu. Seenggaknya kita ikhtiar gitu untuk mempertahankan janin kita gitu. Tapi gimana pun hasilnya kan tentu itu udah ketetapan atau takdir Allah gitu. Nah itu moms cerita saya atau pengalaman saya waktu awal kehamilan yang sempat ngeflek. Jadi buat moms yang di awal kehamilan misalkan ada keluhan-keluhan seperti ngeflek atau bercak coklat seperti saya, lebih baik segera diperiksakan ke dokter spesialis kandungan supaya penanganannya itu tepat, dan jangan sampai sembarangan beli obat penguat kandungan ya mams. Dan kalau misalkan udah ada indikasi seperti itu, lebih baik istirahat total atau bed rest. Pekerjaan rumah tangga kita minta tolong bantuan dari keluarga terdekat gitu. Kita sama-sama ikhtiar supaya kita sehat, janin kita juga sehat. Setidaknya kita nggak akan menyesal kalau kita udah ikhtiar gitu mams. Tapi semoga untuk mams yang lagi hamil tetap sehat gitu kandungannya dan tidak mengalami kejadian seperti saya atau ibu-ibu lain yang ya mungkin kurang lancar atau mulus dalam kehamilannya. Oke, sekian dulu ya mams video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga mams sehat selalu dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.